Dewa Kipas melawan Iren Karisma Sukandar di podcast Deddy Corbuzier. Hal itu justru sangat menarik untuk dibahas, karena kejadian ini justru menguntungkan ketiga belah pihak, seperti yang dicuitkan dalam Twitter salah satu warga Twitter. Nah gini nih, orang usaha tuh yang bisa nguntungin sesama pihaknya. Halo bro, kali ini bersama saya Hectorist Woman. Kalau Anda mencari Hectorist Man, mohon maaf, dia lagi sibuk mengurus bisnisnya. Maka dari itu, saya Hectorist Woman lah yang akan menggantikannya. Minggu lalu viral Dewa Kipas atau biasa disebut Pak Dadang, yang mengisi waktu luangnya bermain chess.com. Ia selalu berhasil mengalahkan lawannya, namun seketika akunnya justru malah menghilang, dimusnahin pihak chess.com dan bikin geger jagat dunia maya. Lalu muncullah Iren, salah satu atlet senior bidang catur, merasa geram melihat tingkah Dewa Kipas. Ia mengirimnya teguran berupa surat. Kemudian, kekisruhan itu berujung duel bermain catur. Dewa Kipas melawan Iren Karisma Sukandar di podcast Deddy Corbuzier. Hal itu justru sangat menarik untuk dibahas, karena kejadian ini justru menguntungkan ketiga belah pihak, seperti yang dicuitkan dalam Twitter salah satu warga Twitter. Nah gini nih, orang usaha tuh yang bisa nguntungin sesama pihaknya, bukan kayak VTube atau TikTok Cash yang skemanya cuma muterin uang membernya. Please, be smart, please. Hal ini juga bisa kita petik hal baiknya. Dari viralnya kasus catur ini, justru kita bisa belajar kalau berbisnis itu bareng-bareng nguntungin, gak cuma salah satunya doang. Permainan catur ini juga bisa ngajarin kita buat nyerap game strategi yang ada pada permainan tersebut. Sadar gak sih? Hal itu justru bisa banget kita terapin ke bisnis kita, kayak peraturannya, fungsi pionnya, dan juga mengenali lawannya. Dari sini kita juga bisa terapin ilmu dasar catur ke usaha kita, gimana aturan dalam bisnisnya, gimana aturan kekuatan dari tim kita, dan juga mampu menganalisis kompetitor. Pemain catur biasanya selalu berpikir beberapa langkah ke depan, namun strategi berikutnya bisa berubah tergantung langkah balasan dari lawan. Begitupun juga dalam berbisnis, kadang kita optimis dengan rencana yang sudah kita buat, namun terkadang reaksi dari bawahan, rekan kerja, atasan, seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ketika menawarkan produk dengan optimis, namun reaksi pelanggan tak sesuai harapan, lalu kita mencoba menerapkan strategi baru, namun pasar enggan menerapkan. Seperti pemain catur, ketika lawan memberikan langkah balasan yang berbeda, maka pemain catur akan menyusun ulang langkah berikutnya. Demikian juga saat kita menyusun strategi bisnis perusahaan. Saat rencana kita mendapat reaksi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan menyerah, siapkan langkah berikutnya. Saat pemain catur adalah menyusun strategi penyerangan yang ciamik, terkadang lawan bermain melakukan serangan balik yang membahayakan pertahanan. Ketika menghadapi kondisi ini, pemain catur seringkali terpaksa mengubah strategi, melakukan langkah mundur untuk bertahan menghadapi serangan. Sama seperti pemain catur yang melakukan langkah mundur untuk menyelamatkan pertahanan. Kita pun terkadang perlu mundur sedikit, menyusun strategi untuk menghadapi serangan balik dari penolakan perubahan. Kita perlu menyusun strategi pertahanan agar program yang direncanakan tetap dipercaya. Pada umumnya, pemain catur melakukan pembukaan awal sesuai model yang sudah teruji. Namun, pada pertengahan permainan, situasi pasti berbeda. Demikian juga dengan kita dalam menyusun strategi bisnis perusahaan. Karena kondisi yang berbeda, kondisi pasar, peta kompetisi, kondisi sosial politik, harga pasar, biaya gaji, biaya pembelian, semua sudah berbeda. Kondisi tahun ini berbeda dengan kondisi tahun lalu, apalagi dengan kondisi 5 tahun yang lalu. Kita tidak boleh terlalu yakin dengan pengalaman kita sebelumnya, karena zaman terus berubah dan kita tidak bisa 100% meniru cara kerja perusahaan lain, karena kondisi lingkungan perusahaan juga berbeda. Yang bisa kita adaptasi dari konsep berpikir pemain catur adalah cara merespon lawan dan bagaimana menyusun strategi dalam tekanan. Konsep berpikir ini dapat diterapkan pemimpin perusahaan, bahwa dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan, nggak bisa hanya menggunakan cara yang sama, karena kondisi selalu berbeda. Gimana menurut kalian? Strategi apa yang bisa kalian tangkap dari kasus viralnya Dewa Kipas ini? See you!